Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada apa adanya kita karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Kita memperingati Tuhan kita, pemilik langit dan bumi itu yang mau datang ke bumi ini dan dia menebus kita. Dia mati di kayu salib. Kita peringati matinya hari ini dan kita mau memberikan ucapan syukur kita yang terbaik atas apa yang dia kerjakan, atas karya terbesar yang Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau mengingat akan karyamu Tuhan di kayu salib. Itu yang Kau lakukan buat kami Tuhan. Engkau yang pemilik surga. Engkau membebaskan kami Tuhan dengan Kau mati di kayu salib. Biarlah hati kami pagi hari ini mengucap syukur kepadamu atas apa yang Kau sudah perbuat. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau memberikan pujian kami hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kau berbuat, haleluya. Kuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sungguh Dia layak menerima segala pujian. Haleluya. Katakan di hadapannya, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Yesus Tuhan kita. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita menyanyikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebab Dia sungguh ajaib dan hebat dalam hidup kita. Engkau penebusku Tuhan, berkuasa di bumi di surga. Ya Tuhan, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
luar biasa, Dia pembebas kita. Haleluya. Mari kita berikan pujian kita Bapak Ibu Saudara. Di atas segalanya kita mengasihi Dia. Tetapi di atas segalanya Dia mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga Dia memberikan nyawanya bagi kita semua, orang-orang yang berdosa. Haleluya. Kita katakan above all, di atas segalanya kami memuji Engkau Tuhan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdoms and all the ways of man. You are here
menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Angkat tanganmu, katakan, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi angkat tanganmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Kembali kita mempersiapkan hati kita di hari yang spesial ini, yaitu hari kematian Kristus yang luar biasa itu. Dan kita akan mendengar firman Tuhan supaya kita dapat mengerti betapa hebat, betapa besarnya kasih Tuhan yang diberikan kepada kita melalui kematiannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di hari yang luar biasa ini, yaitu hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan, di mana Engkau pernah mati tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota di sana. Tetapi pada hari ini kami ingin mengenang, kami ingin menangkap sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kami yang haus dan lapar akan Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan roh-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kalian kasih oleh Tuhan, mari buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama. Dan firman Tuhan pada hari yang spesial ini saya beri judul yang terambil dari kutipan perkataan Tuhan, dari 7 perkataan Tuhan selama disalib, dan inilah perkataan yang terakhir, yaitu sudah selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membacanya dari ayat Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Tadi saya mengatakan ini satu dari 7 saying ya in the cross, di mana Yesus itu disalib. Ada 7 perkataan sebelum ia akhirnya mengatakan kata yang terakhir, sudah selesai. Mari kita akan mempelajari bersama-sama mengenai makna kata ini agar kita dapat lebih mengasihi Tuhan, apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan selama ia datang ke dalam dunia untuk memberitakan kerajaan Allah dan mencari orang berdosa. Dan akhirnya Tuhan Yesus yang baik itu, ia mati tergantung di atas kayu salib. Baik, kata sudah selesai. Tadi saya mengatakan ini judul adalah satu cuplikan yang saya ambil dari perkataan Tuhan dalam ayat yang kita baca. Kata sudah selesai itu dalam bahasa Inggris dikatakan it is finished, ya. Sudah selesai, ya, artinya di dalam, atau kalau kita mencari kebenaran yang lebih dalam lagi, di dalam bahasa Yunani dipakai kata tetelestai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata tetelestai ini dalam kasusnya, dalam tensesnya itu dipakai kata perfect tense, ya. Kasusnya perfect tense artinya sudah selesai. Sudah selesai apa yang ia kerjakan, apa yang menjadi tugas Bapa yang diberikan kepadanya sampai akhirnya mati tergantung di atas salib kayu yang kasar. Artinya sudah selesai, perfect tense ini ya sudah tidak ada lagi pekerjaan selama ia ada di bumi ini. Nah, kita akan lihat dengan perlahan-lahan mengenai apa yang telah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang diselesaikan? Nah, mari kita lihat bersama-sama mengenai kata sudah selesai. Yang pertama, sudah selesai dalam artian selesai ia hidup di bumi. Ya, memang nanti ada kebangkitan dan masih ada 40 hari setelah ia bangkit. Tetapi apa yang dikerjakannya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan anugerah yang datang dari Bapa tadi sudah selesai. Ya, nah, kata itu tadi sudah kita lihat bersama-sama dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 30. Kita baca sekali lagi, sesudah Yesus meminum anggur masam itu. Ya, jadi ini cerita bagaimana waktu Yesus disalib menderita dengan sangat luar biasa.
Kemudian ia menahan rasa sakit setelah kepalanya diberikan mahkota dengan duri yang tajam. Kemudian tubuhnya itu penuh dengan luka-luka, penuh dengan bilur-bilur, karena malam sebelumnya ia disiksa, ia dicambuk dengan cambuk Romawi pada waktu itu. Saya rasa kita semua sudah mengenalnya dengan melihat film The Passion of the Christ itu. Kita semakin lebih dibawa mengenal mengenai siksa derita yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu malam sebelum ia esok paginya diseret untuk memikul salib, untuk naik ke Bukit Golgota, untuk disalibkan di sana dan mati di sana. Nah, selesai karena apa? Dikatakan ini yang sudah saya garis bawahi. Lalu ia Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam beberapa orang mengulas mengenai akhir atau ending kehidupan Yesus itu, ia tubuhnya naik turun, ya, menahan beban tubuhnya yang tangannya terpaku di atas kayu salib itu. Ia merintih, ia merasa sakit oleh karena derita yang ia tanggung itu, sehingga tubuhnya naik turun. Saudara, saya tidak bisa membayangkan betapa sakitnya itu. Waktu istri saya terkena COVID dan dirawat di rumah sakit dan harus mendapat beberapa kali suntikan di bawah kulitnya melalui perutnya, ia mengadukan kepada saya kalau menjelang suster datang dengan membawa suntikan itu, dia sudah trauma karena sakitnya begitu luar biasa. Lalu saya mengatakan, kalau kamu sedang menghadapi itu, pikirkanlah dan bayangkanlah mengenai penderitaan Kristus di atas kayu salib yang luar biasa itu. Ia begitu menderita, ia begitu sengsara, menerima semua yang dilakukan oleh tentara Romawi itu. Nah, dengan demikian kita bisa dapat merasakan sakit yang kita alami itu belum seberapa dibandingkan dengan sakit yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu ia menundukkan kepalanya. Artinya lagi, ia sudah tidak berdaya. Kekuatan di dalam tubuhnya sudah hilang, sudah lepas, ya. Yang tinggal hanya tubuh, seonggok tubuh yang sudah tidak bernyawa. Karena dikatakan lalu Yesus menundukkan kepalanya. Ya, kalau saya boleh bayangkan, kepala yang tegak itu tiba-tiba rebah begitu, ya, tertunduk dan menyerahkan nyawanya. Karena definisi kematian itu keterpisahan dari yang jasmani kepada yang jiwani. Jiwaninya pergi lenyap, saudara, maka orang itu dapat dikategorikan bahwa ia sudah mati. Nah, puji Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan Yesus pada waktu ia disalibkan di Bukit Golgota. Ia betul-betul sudah mati. Nah, saudara, ini cerita ini ditulis oleh murid-muridnya dan disaksikan oleh banyak orang. Sehingga kita dapat menampik satu tuduhan bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus Kristus. Nah, itu terserah mereka yang mempercayai anggapan itu. Tetapi Alkitab yang sangat dapat dipercaya tentang kebenarannya memberitahu kepada kita bahwa Yesus Kristus itu betul-betul disalib dan ia betul-betul mati di sana untuk menyelesaikan tugas Bapaknya. Nah, kita lihat tadi saya mengatakan ada sekelompok orang yang mencoba memelintir, mengaburkan, menyesatkan bahkan dengan mengatakan bahwa Yesus itu yang disalib bukanlah Yesus, tapi orang yang disamarkan. Nah, saya ingin melihat dua bukti kematian Yesus. Yang pertama,
Tadi sudah saya singgung, lalu ia Yesus menundukkan kepalanya. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa kalau saya punya binatang yang sakit, kemudian saya coba rawat, saya gendong sana kemari supaya ia dapat bertahan hidup. Kalau tiba-tiba kepalanya terjatuh, itu menunjukkan bahwa binatang yang saya rawat tadi betul-betul sudah mati. Yang kedua, dikatakan dalam Alkitab tadi menyerahkan nyawanya, karena tadi sudah saya beritahu bahwa definisi kematian adalah keterpisahan yang jasmani dan yang jiwani. Nah, kita melihat selanjutnya mengenai sudah selesai. Apa yang diselesaikan Tuhan adalah pengorbanan untuk penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kita lihat dalam ayat Yohanes pasal 17 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Demikian, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum apa? Dunia ada. Haleluya. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saya senang ya dalam ayat yang kelima, tapi saya ingin mengulang membacanya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Inilah ya, ini lompat sedikit dari apa yang saya ingin bahas mengenai eksistensi atau keberadaan Yesus ya. Memang Yesus itu baru kita kenal pada waktu dilahirkan dari rahim seorang wanita yang bernama Maria. Kemudian hidup kurang lebih 33 tahun. Nah, lalu kita mengenal sosok pribadi dari Yesus. Tapi sebelumnya keberadaan atau eksistensi Tuhan itu ada sebelum dunia ada. Dari Tuhan Yesus yang kita kenal itu adalah Tuhan yang kekal ya, yang menciptakan segala sesuatu dan tidak diciptakan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, tadi dikatakan bahwa selesai pengorbanan Yesus itu puncaknya untuk menebus kita, puncaknya ada di atas kayu salib ya. Setelah ia mengatakan it is finished, itu sudah selesai, tetelestai tadi ya, bahwa penebusan, pengampunan dosa yang kita terima itu hanya berada di pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Setelah itu tidak ada keselamatan, tidak ada penebusan yang dapat kita terima lagi selain di salib itu. Nah, sebab itu mari kita harus menghargai tentang salib. Mari kita semakin mengenal tentang salib. Karena salib ini adalah dasariah iman Kristiani. Tanpa salib kita tidak ada apa-apanya. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Paulus ya, sia-sia kalau aku ini melayani Tuhan dan sebagainya tanpa salib dan kebangkitannya. Sebab itu jadikan salib itu fokus yang terbesar atas kehidupanmu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena klimak dari penebusan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah di atas kayu salib. Puji nama Tuhan. Kita harus berterima kasih dengan apa yang Tuhan telah perbuat, yang Tuhan telah lakukan sebagai bukti dari cintanya kepada kita umat manusia, bahwa ia akhirnya rela untuk mati setelah sebelumnya ia bergumul di Taman Getsemani. Kalau boleh ya Bapa,
ini cawan lalu daripadaku. Tetapi Tuhan mengatakan, biarlah kehendak-Mu ya Bapa yang jadi. Akhirnya ia menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh tentara Romawi, untuk diinterogasi, untuk disiksa malam itu, untuk diadili malam itu. Dan akhirnya vonis yang dijatuhkan, ia harus dibawa di Bukit Golgota untuk disalib. Dan setelah waktu disalib itu, ia menjadikan waktu itu sebagai puncak penebusan, yaitu salib. Tidak ada pengampunan dosa tanpa salib. Jadi saudara, hargai salib Tuhan itu. Oh, kenalilah salib itu. Hanya salib itulah yang terutama atas iman Kristen kita. Lagi yang selanjutnya mengenai sudah selesai. Kita lihat apa yang dikatakan mengenai sudah selesai. Karena tadi saya mengatakan bahwa puncak dari penebusan, klimak dari penebusan adalah salib. Darahnya, tubuhnya yang terkoyak tadi menjadi klimak penebusan. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, melihat orang-orang yang up and down, in and out, keluar masuk lagi. Ya ada seorang mengatakan, Om, boleh enggak kalau kita ini sebagai murid Tuhan, anak Tuhan, yang masih tinggal dalam daging. Memang kita ini manusia roh yang terbungkus dalam daging, saudara. Kita belum menjadi roh gitu ya, manusia yang tembus tembok, tembus waktu dan sebagainya. Kita memang masih dalam daging, kita masih dalam dunia ini, saudara ya. Tetapi kita tidak boleh menghinakan salib, kita tidak boleh meremehkan, menistakan korban Tuhan itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk penulis Ibrani ini, untuk memperingatkan orang-orang yang up and down, in and out. Ya, kadang bagaimana kalau saya jatuh lagi, bertobat lagi, jatuh lagi, bertobat lagi. Nah, dengarkanlah ayat ini. Namun yang murtad lagi, ya, yang meninggalkan Tuhan lagi, tidak mungkin dibaharui. Sekali lagi, sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi. Lihat kata-kata menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah saudara, jadi cukup sekali karya Tuhan, penderitaan Tuhan di atas kayu salib bagi penebusan umat manusia hanya sekali. Tidak akan ada lagi cara yang sedemikian yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu kita jangan meremehkan, kita jangan menghinakan tentang apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan murtad lagi. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah ini dia ya. Tetap itu artinya tidak keluar masuk, tidak naik dan turun. Tetap di dalam Dia. Dan hidupmu dikatakan berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Itulah menjadi satu perjalanan kehidupan Kristen. Nah saudara, bab itu hargailah kasih Tuhan, salib Tuhan itu. Salib itu cukup bagi kita. Yang terakhir, mengenai sudah selesai adalah menggenapi firman, janji firman Tuhan. Nah, kita lihat sudah selesai menggenapi janji firman Tuhan dan akan menggenapinya lagi. Yohanes pasal 19, kita mundur sedikit ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Tugasnya, agendanya, schedule-nya yang ia terima dari Bapaknya sudah selesai. Berkatalah ia Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci.
Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah penggenapan dari nubuatan para nabi sejak lahirnya, lalu pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kedatangannya kenaikannya ke surga, bahkan kedatangannya nanti itu sudah tertulis dalam firman Tuhan, dalam kitab suci, termasuk mengenai yang terakhir bagaimana ia harus mati. Dikatakan bahwa kematiannya itu juga menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci yang ditulis oleh para nabi pada perjanjian lama. Dikatakan aku haus. Nah, tadi kan saya mengatakan ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang ke-6 adalah aku haus, yang ke-7 sudah selesai. Nah, jadi pada waktu Yesus itu mengatakan demikian, itu menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh kitab suci. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena apa? Tuhan dikatakan telah matinya itu mengalahkan kuasa musuh kita, maut itu telah dipermalukan. Kepala si ular itu telah diinjak oleh kaki Tuhan dan diremukkan kepalanya. Saya mencoba melihat apa yang nanti akan juga digenapkan melalui apa yang dikatakan firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya, lagi kepadaku semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupannya. Puji nama Tuhan. Yesus Kristus, ya. Tadi saya mengatakan yang ada sebelum dunia ini ada. Dia mengatakan aku adalah yang Alfa dan Omega, yang awal, kemudian menggenapi semua, dan yang mengakhiri, yang Omega. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan nyawanya kepada kita semua. Baiklah, pada pagi ini perayaan Paskah, perayaan Jumat Agung yang kita rayakan via online atau virtual di rumah-rumah, biarlah kita semua akan mendapatkan sesuatu. Kita lebih mengasihi, kita lebih mencintai salib Tuhan. Nah, ada pujian yang mengatakan salibnya teramat mulia. Nah, saudara, salib itu cukup bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, siapkan hati kita untuk mengenang kematian Tuhan, dan juga mempersiapkan hati kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan untuk yang kali kedua. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kami memperingati hari kematian-Mu di Jumat Agung ini. Tuhan, bawalah hati kami, bawalah pikiran kami untuk dekat pada salib itu, karena salib itu cukup bagi kami. Engkau sudah selesai mengerjakannya, keselamatan itu sudah selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami, sehingga pikiran kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami tertuju kepada salib Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk melengkapi perayaan Jumat Agung ini, di tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sudah ada unsur perjamuan, roti dan anggur. Roti ini melambangkan tubuhnya yang dipecah-pecahkannya, yang diremukkannya oleh karena kekejaman Romawi, oleh karena dilakukan untuk penebusan dosa kita.
Haleluya. Mari kita pegang roti ini dengan hati yang bersyukur atas korbannya yang diberikannya kepada kita. Siapkan hatimu, angkatlah roti ini. Fokuskan pikiranmu, bayangkan bagaimana derita Tuhan waktu ia ada di kayu salib itu. Dan dengarkanlah perkataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan dan ia mengambil roti. Lalu sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setelah kita makan roti, yaitu tubuh Tuhan yang tergantung di atas kayu salib, diremukkan karena dosa kita. Sekarang angkatlah cawan ini yang berisi anggur, yang adalah darahnya. Glory, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah makan tubuh dan darah-Mu di hari Jumat Agung ini, hari perayaan kami memperingati kematian Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang dijadikan pengganti hukuman atas dosa kami. Mestinya kami yang menderita karena dosa dan salah kami, tetapi Engkau rela untuk menggantikan hukuman itu. Engkau menderita sampai Engkau berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tidak pernah Engkau mengatakan bahwa Bapa-Mu ya Tuhan meninggalkan Engkau. Hanya disaliblah Engkau berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ada keterpisahan antara Bapa dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau menanggung dosa kami. Menanggung dosa-dosa itulah yang memisahkan Engkau dari Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah dijadikan korban pengganti untuk kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Engkau menghapus dosa dari ujung kepala kami hingga ujung telapak kaki kami. Atas tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan ampuni. Kalau kami berdosa, kami minta ampun. Kami minta darah-Mu sucikan kami. Kalau kami sakit Tuhan, Engkau yang mengatakan oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit dan kelemahan kami disembuhkan. Tuhan kami terima itu. Kami terima kesembuhan itu oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Tuhan yang membawa kami untuk dapat lebih intim bersekutu dengan-Mu. Dan harapan kami untuk sehidangan dengan Tuhan di bumi yang baru dan langit yang baru. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita telah mengikuti perjamuan Tuhan.
kita telah dibawa kepada apa yang dikerjakan Tuhan untuk kita. Melalui firman Tuhan kita sudah mendengarnya. Dan sebelum kita akhiri ibadah Jumat Agung ini, ada pengumuman. Yang pertama, hari Sabtu besok kita doa subuh lagi, saudara ya. Nah, saya bersyukur walaupun belum banyak, tapi orang-orang Assembly Jemaat Tuhan sangat antusias untuk berdoa. Ya, kita berdoa bisa di rumah, tapi kita berkumpul melalui streaming ya, mulai Zoom kita bisa berdoa, memanjatkan permohonan dan pujian kita kepada Tuhan. Jadi hari Sabtu besok kita kembali 4:30 pagi, subuh-subuh kita bersama-sama mencari Tuhan. Yang kedua adalah besok Minggu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Kematian tanpa kebangkitan sia-sia. Tetapi untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, mengalahkan maut, Ia bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Sebab itu jangan tidak. Mari kita beribadah. Dan bukan nonton ibadah. Kita akan belajar untuk mendengar firman Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan dalam ibadah via virtual, yaitu hari Minggu pukul 8. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa untuk akhiri ibadah Jumat Agung ini. Terima kasih buat pimpinanmu Tuhan. Kami boleh merayakan Paskah walaupun ada teror di mana-mana. Walaupun situasi kami tidak kondusif karena pandemi, tapi iman kami tidak boleh mati. Harapan kami tidak boleh sirna. Kami tetap mengharapkan, menggantungkan segalanya kepada Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Tuhan berkatilah kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami, kesehatan kami. Tuhan beri kami tubuh yang sehat untuk melayani dan memuliakan Namu. Berkati mata pencarian kami, berkati keperluan-keperluan kami. Tuhan cukupkan apa yang kami butuhkan, masa depan kami dan kesehatan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan permohonan ini kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat hati dan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan
selamat memperingati hari Jumat Agung. Selamat berlibur bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.